Assalamualaikum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala libadi tariqul ibadati wa yassara wa ja'alahum idan ya'udu 'alaihim ba'da ikmali siyaqihim wa yatakarrar وواصل لهم مواسم الخيرات يزيدهم من فضله الذي لا يحصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤمن صاحبها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل البشر وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين والتابعين إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أجمعين، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan melaksanakan dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan ampunan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'adzib lahu ajra. At-Talaq ayat kelima, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan hanyalah orang-orang yang bertakwa yang semua urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusan-urusan yang menjadi mudah. Dan orang-orang yang bertakwalah yang pada saatnya nanti akan mewarisi surga yang merupakan kenikmatan tertinggi dan lambang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa pada hari nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada surga. Ketika mereka sudah sampai di depan pintu surga, maka pintu surga itu dalam keadaan terbuka, maka penjaga surga mengatakan, selamat sejahtera kepada kalian semua, dan sungguh keberuntungan yang sangat besar bagi kalian semua. Maka masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat muslimin muslimat
sidang Idul Fitri Masjid Besar Baitur Rahim yang berbahagia. Bagi kita semua yang telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan yang telah mengekang memerangi hawa nafsunya selama 1 bulan, maka pada hari ini kita mendapatkan pemberian hadiah yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka di luar sana rindu dengan THR, tunjangan hari raya, maka pada hari ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah melaksanakan tugasnya selama 1 bulan penuh, yang pada hari ini keluar rumah melaksanakan sholat Idul Fitri dengan hati yang gembira, maka langsung mendapatkan THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, Ibn At-Tabrani disebutkan, "Idza kana Idul Fitri waqafatil malaikatu ala babit tur fanadu ughdu ya ma'asal muslimin ila rabbil karim yamurru bil khair thumma yusibu alaihi al-jazim laqad umirtum bi qiyamil layli faqumtum wa umirtum bi samin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fa idza sallu nada munadi ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidin ila rihalikum wa huwa yaumul jaizah wa yusamma dzalika yawm fis sama'i yaumul jaizah at-targhib wa tarhib." Ketika hari raya telah tiba, maka malaikat berdiri di pintu-pintu jalan. Mereka lalu mengumumkan, "Wahai orang-orang Islam, segeralah kalian berangkat menuju Tuhan kalian." Maksudnya adalah mendatangi tempat-tempat sholat Idul Fitri. Dia akan menganugerahkan kepada kalian kebaikan-kebaikan, lalu akan berikan pahala yang besar. Sungguh kalian telah diperintahkan qiyamul lail, maka kemudian kalian laksanakan. Kalian kemudian juga diperintahkan melaksanakan ibadah puasa di siang hari, lalu kalian berpuasa dan tunduk kepada Tuhan kalian. Oleh karena itu terimalah anugerah hadiah kalian pada hari ini. Kemudian setelah mereka selesai melaksanakan Id, seorang malaikat berikan pengumuman lagi, "Ketahuilah wahai kaum muslimin, Tuhan kalian telah mengampuni kalian, maka kembalilah kalian ke tempat tinggal kalian masing-masing dalam keadaan mendapatkan petunjuk kebenaran dan mendapatkan kebahagiaan." Maka hari tersebut adalah hari anugerah, dan di langit juga disebut sebagai hari anugerah. Hadirin jamaah Idul Fitri Masjid Baitur Rahim yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah cerita tanggal 1 Syawal dimanapun kaum muslimin berada. Cerita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini melalui malaikat-malaikatnya memberikan janji-janji kegembiraan, memberikan janji-janji pahala yang besar bagi orang-orang yang mentaatinya, bagi orang-orang yang takwa kepadanya, bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan THR yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, sungguh orang-orang inilah yang akan merasakan, yang akan mendapatkan kemuliaan, yang akan mendapatkan anugerah yang tinggi, yang akan dimasukkan kepada surga Jannatun Naim. Dalam sebuah kisah sufi dikatakan, "Su'ila ba'dur ruhban, mata idukum faqala yawma la na'si fihi la subhanahu fadzalika 'iduna laisa 'id man labisal faqirah innamal 'id man amina 'adzabul akhirah laisa 'id man laisa rabiq innamal 'id man 'arafa at-tariq." Al-Qustul, seorang rahib, pernah ditanya, "Kapankah hari raya wahai rahib?" Lalu ia menjawab, "Hari raya itu adalah hari di mana aku tidak melakukan maksiat kepada Allah." Maka itulah hari raya itu. Hari raya bukan milik orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang mewah, akan tetapi hari raya adalah milik orang-orang yang aman dari siksa akhirat. Hari raya bukan milik orang yang memakai pakaian yang halus, akan tetapi milik orang-orang yang mengerti jalan kebenaran. Hadirin kiram rahimakumullah, sebuah pelajaran yang berharga bahwa di tengah-tengah kehidupan manusia yang serba materialistis,
Di tengah-tengah kehidupan manusia yang serba hedonis hari ini, segala sesuatu diukur dari penampilan-penampilan lahiriah, segala sesuatu diukur dari penampilan-penampilan fisiknya. Akan tetapi manusia sering melupakan penampilan-penampilan rohani, manusia sering melupakan penampilan-penampilan batiniahnya. Idul Fitri bukan hanya sekedar kita memakai pakaian-pakaian baru. Idul Fitri adalah bagaimana kita mendapatkan semangat baru. Idul Fitri adalah bagaimana kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, jati diri kita sebagai makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mengalahkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, jangan terlena, jangan terbuai dengan pesta-pesta tanggal 1 Syawal. Bolehlah kita bergembira hari ini, tetapi kita juga ingat bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak bisa segembira kita, yang mungkin hari ini kita makan makanan yang enak, makan makanan yang mewah. Mungkin ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Mungkin hari ini kita tertawa lepas, tetapi ada sebagian saudara-saudara kita yang hari ini menangis karena tidak bisa melaksanakan kebahagiaan, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, keberhasilan Idul Fitri ini diindikasikan di dalam surah Al-Imran ayat 139 yang dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Indikator keberhasilan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh bukan diukur hari ini kita memakai mobil plat putih, bukan diukur dari betapa mahalnya pakaian yang kita pakai, bukan diukur dari banyaknya makanan mewah yang tersaji, tapi yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka ada semangat yang membara, semangat yang menggebu-gebu untuk terus berlomba-lomba meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana luasnya seluas langit dan seluas bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, artinya Ramadan adalah spirit baru untuk supaya bisa menjadi bekal dalam rangka menjalani 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan spirit baru Ramadan tetap terus kita bawa. Kemarin kita ingat bahwa kita dengan mudahnya bangun tengah malam, bangun jam 2, jam 3 untuk melaksanakan santap sahur. Hari ini kita dengan mudah melaksanakan wudu, kemudian walaupun hanya sholat tahajud 2 rakaat, tapi hari itu kita bisa. Kenapa? 11 bulan yang akan datang kita tidak bisa. Maka spirit ini yang kita bawa. Kemarin pada bulan Ramadan kita begitu mudahnya merogoh kocek kita, membeli sekedar makanan untuk kita sedekahkan kepada saudara kita. Kemarin kita mudahnya membagi-bagi takjil, karena begitu mudahnya kita mengasihi fakir-fakir miskin. Kemarin begitu mudahnya kita menyantuni anak yatim. Maka spirit ini harus kita bawa selama 11 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka lah orang-orang yang betul-betul mendapatkan anugerah Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, indikator kesuksesan Ramadan bagi seorang yang beriman dan bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, semakin peduli terhadap sesamanya, apalagi sesama muslim. Maka dikatakan bahwa haram hukumnya perut orang yang beriman, perut orang Islam, perutnya kekenyangan, sementara tangganya menangis kelaparan. Maka baru yang dimakan adalah makanan-makanan yang halal. Tapi kalau masih ada tetangga yang merasakan perih perutnya karena kelaparan, maka segala makanan yang masuk perutnya bernilai haram dan akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walkadzibina wal 'afina 'anil nas, orang-orang Islam, orang yang beriman, yang sukses Ramadannya adalah mereka-mereka yang
memiliki self control, memiliki kontrol pribadi yang kuat. Wal-kadhimul ghaidha berarti adalah mampu mengendalikan amarahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Idul Fitri yang berbahagia hari ini kita sering disuguhkan, Masya Allah, betapa orang-orang Indonesia hari ini yang dulu tahun 80, tahun 90 terkenal dengan keramah-tamahannya sampai ke penjuru dunia. Sampai ke penjuru dunia, setiap orang yang berkunjung ke Indonesia selalu bercerita orang Indonesia akhlaknya indah, orang Indonesia akhlaknya bagus, orang Indonesia ramah tamah. Tetapi hari ini kita sering disajikan pemandangan-pemandangan dekadensi moral, kontrol diri bangsa yang sering hilang. Sering kali kita jumpai di jalanan hanya karena didahului dengan mungkin agak mepet sedikit sudah marah-marah, sudah terjadi bentrok di antara mereka. Hari ini kita jarang mendapati anak-anak yang bisa berbahasa Jawa Kromo kepada orang tuanya. Hari ini kita dapati kalau dulu kita dapati seorang murid tidak berani kalau berjalan mendahului gurunya, tapi hari ini seorang murid berani menyalip gurunya. Ini sungguh menjadi sebuah ironi bagi kita yang memiliki nilai-nilai luhur tetapi tidak mampu melaksanakan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Wal-'afina 'anil nas. Kemudian yang selanjutnya dalam surah itu disebutkan wal-'afina 'anil nas. Kita lihat singgungnya adalah singgung isim fa'il, artinya memaafkan itu proaktif. Walaupun tidak orang itu tidak minta maaf kepada kita, tetapi kita tumbuh kesadaran. Walaupun engkau tidak minta maaf kepadaku, wahai saudaraku, aku sudah maafkan. Tak perlulah engkau datang kepadaku, tak perlulah engkau datang ke rumahku, aku sudah maafkanmu. Hadirin yang rahimahumullah. Kemudian ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimahumullah, mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan yang indah, nilai-nilai Ramadan yang mulia mampu kita ijawantahkan, mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam khutbah Idul Fitri kali ini. Kami sampaikan selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, salatana wa salatakum, qiyamana wa qiyamakum, wal afu minkum ajmain. Dan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi min ayatil dzikri wal ayatil hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
والأجناد وجل الناس اليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مخاض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم نور على أهل القبور قبورهم ويسر لهم أمورهم اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزور والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد